Jujur, kayaknya suka sama cowok yang cuek. Cuek. Kenapa? Ya, gimana ya? Ngerasanya tuh kalau nggak bosan gitu. Tapi emang banyak sih orang yang apa ya, nyangka gue tuh pas awal ketemu emang pendiam, cuman dia pengen ngerasain oke lah kalau main bareng gitu ya juga nggak apa-apa, asalkan jangan main berdua aja sih. Kalau udah main berdua itu baru ada tanda tanya gitu. Jago bos, balik lagi bersama gue Acul di acara Curatin. Nah kali ini gue bersama Indri, mahasiswa magang di Eric King. Sebenarnya dia ngajuin surat magangnya ke kantor Indo kami ya, cuman ditempatkannya di Eric King. Gak tahu ini emang kenapa sih kok bisa ditempatkan di Eric King? Bilangnya sih Iya. ngebutuhin di Eric King. Dibutuhin di Eric King. Ya karena lumayan tertarik, jadinya ya udah. Enggak, sebelumnya emang jurusannya apa nih? Manajemen, jomplang banget ya. Manajemen, masuk ke media. Nah kenapa si Indri gue undang ke sini? Karena bentar lagi magangnya dia udahan. Iya. Sedih ya. Sedih sih. Enggak sih, gue nggak sedih. Gua yang sedih. Oh iya. Nah ini sebelumnya mau nanya nih, kesannya magang di Eric King gimana? Kesan-kesannya? Kesan-kesannya Iya. seru sih. Seru. Kalau ada syuting kan suka ikut syuting. Iya. Oh jadi tahu tentang apa? Tentang Treatment syuting iya, ya. treatment syutingnya. Padahal tidak masuk sama sekali dengan jurusannya. Jauh banget. Jauh banget. Nah ini Indri ini berarti semester Semester 6. 6. Berarti udah 3 tahun ya kuliah? Iya, 3 Bener tahun. kan? 3 tahun sekarang. Oke. Nah itu selama kuliah tuh gimana tuh? Apanya nih yang gimana? Ya mulai dari masuk kuliah kan itu biasanya kan pemikiran anak-anak yang masih SMA masuk kuliah tuh seru, gaya kelihatannya lah. Jauh. Banyak jauh ya. Jauh dari kata seru. Iya benar. Jauh banget dari kata seru. Kalau emang sih pertama kali mikirnya keren aja gitu Iya, ya. kuliah. Kalau kuliah tuh Iya. keren gitu kelihatannya tuh. Tapi pas masuk dunia perkuliahan nggak ada. Nggak sesuai sama Nggak. yang di sinetron ya. Oh, jauh banget. Iya sinetron lebih kayak ke percintaan gitu-gitu. Iya, Ini mah jauh banget. gue juga ngerasain kayak gitu. Berarti Indri pas semester berapa tuh pandemi? Pandemi itu semester 4. Iya, 4 awal. 4. Berarti Semester 4 awal. berarti tuh udah mulai ini ya apa? Daring ya? Iya, itu udah mulai daring. Udah mulai Pokoknya daring. semester 4 tuh kita masuk dulu beberapa bulan. Enggak deh, nggak nyampe 2 bulanan. Langsung Suruh ini ya Iya, apa? Isolasi daring diri. gitu. Apa ya? Langsung daring ya? sebenarnya sih kalau kuliah online enak ya. Enaknya? Enaknya tuh ya bisa di rumah, bisa sambil tiduran ya. Sampai kuliah. ketiduran. Sampai ketiduran, pokoknya enak banget Iya. gitu kalau online. Cuman ada cumannya nih. Iya, kenapa nih? Materi yang nggak masuk. Oh iya. Jadi ada yang nggak paham gitu. Jadi apa ya? Rada terhambatnya di situ ya. Iya. Jadi materinya kurang bisa dimengerti mungkin ya. Iya, kalau kan Iya sih. kalau online susah ya buat nanya ke dosennya Iya, emang. tuh. Iya, gue juga ngerasain sih benernya. Kayak gitu, dari mulai online tuh sedikit banget ilmu yang masuk. Kadang nggak ada. Iya. Satu mata Itu kuliah kalau- tuh nggak ada banget nih yang masuk. Terus kalau misalkan perbedaan yang mencolok nih ya, sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu apa? Nilai sih, Nilai. Itu serius makin jujur banget nilai iya, ini perubahannya? makin naik. oh, Bagus makin naik. gitu. Makin bagus. Ya kalau lagi pandemi itu nilai bagus. Jadi Indri ini kalau misalkan pandemi nilainya bagus ya. Ini penonton mau lihat nih muka Indri tuh kayak gimana nih wajahnya. Bisa nggak dibuka maskernya? Boleh. Nggak apa-apa, ini udah aman semua, Boleh deh. udah itu Ngap juga ini, swab ngap. antigen semua negatif. Aman kan? Oke, nah berarti sekarang Indri udah selesai magang nih, mau selesai magang nih An. Iya. Nah, itu suka dukanya, ada nggak sih suka dukanya? Omongannya pada kasar, pada pedes, atau perasaan dari Indri sendiri gimana? Enggak sih.
Nggak. Kalau aku kalau dari bahasa kalau kayak gitu ya namanya bercanda mah. Iya. Ya bercanda kan, nggak ada sih kalau yang kasar-kasar yang bikin sakit hati atau apa-apa. Nggak ada. Jadi Nggak masih aman aja aman, gitu. aman. Untuk orang-orangnya sendiri nih ya, bisa disebutin nggak apa misalkan yang Indri kenal tuh kayak gimana? Misalkan kayak gue orangnya gimana, terus yang kameramen. Kalau Acul sendiri nih ya, Acul pertama kan pertama tahu tuh pendiam banget. Tapi pas kesini enggak sih, enggak ternyata enggak sependiam itu gitu. Tapi emang banyak sih orang yang apa ya nyangka gue tuh pas awal ketemu emang pendiam, cuman kalau udah lama kenal tuh ya malah aku mikirnya iya ini anak kok diem banget sih penyakitan gitu. apa gimana. Terus yang kalau misalkan yang lain, kalau misalkan Doci gimana Doci? Ada Ci. Iya. Rame kali ya dia mah. Dia lebih nggak jelas sih kalau. Iya lebih nggak jelas. Iya nggak jelas dia. Nah tapi ada nggak sih pelajaran yang kamu dapat nih di sini? Ada sih. Apa aja tuh? Dari kekompakan kali ya, kompak. Teamwork berarti. Teamwork ya. Iya. Terus apa sih? Pembelajarannya banyak. Dari aku pertamanya nggak tahu tentang editing, bener-bener nggak tahu ya. Tapi di sini ada kayak siapa? Mas Tony ya yang ngajarin tentang editing. Iya. Terus ada Pak Mike, Pak Reja juga, terus Pak Sakti juga ada ngajarin banyak hal sih. Banyak hal. Iya. Dan sebenarnya kerja kayak kita itu bisa jadi side job. Iya sih. Iya. Misalnya banyak temen gue juga yang dia tuh kerja, misalkan kerja di PT nih ya. Nah itu side jobnya dia jadi IO, jadi WO, terus jadi content creator juga ada. Ya lumayan lah buat. Iya. Lumayan. Iya. Soalnya kalau misalkan skill kita udah ada lisensinya, itu biasanya bayarannya mahal. Itu sih makanya penting banget kalau belajar media tuh sebenarnya. Iya, penting. Terus kesan pertama magang di sini gimana nih? Kesan pertama? Iya. Shock sih sebenarnya ya. Kenapa? Shock banget. Shock banget karena di sini tuh ternyata cowok semua. Emang. Gak ada ceweknya. Gak ada gitu. ceweknya, iya benar. Terus pas tahu ini cowok semua itu gimana perasaannya? Kaku sih. Kaku. Soalnya aku agak apa ya namanya? Kayak susah gitu kalau misalkan buat mulai obrolan, apalagi kalau sama cowok mah. Sama cowok. Tapi untungnya temen satu magang Indri si Detika itu cewek ya. Juga. Kalau cowok lagi gimana itu? Gak tahu dah ya. Gak bisa nih. Tapi kalau dia kan kalau cowok lagi temennya kan karena sekampus mungkin masih bisa gitulah. Iya. Ini kan anak Riking kan ada beberapa orang yang jahil tuh kayak Pijar. Jahil. Sempet kena prank nggak itu? Sempet. Apa itu gimana? Tapi bukan sama Pijar. Sama siapa? Sama Pak Reja. Kalau nggak salah Pak Reja ya. Iya nggak sih? Sama Pak Reja nggak sih? Emang gimana itu? Yang pas apa sih? Di ruang editor. Terus kan aku tadi dipanggil katanya suruh nge-review. Iya. Ini video. Aku obas-obasan nanti ini takut apa enggak tuh. Aku sama Detika ke atas dong. Ke atas. Dan sialnya tuh aku yang duduk depan. Gantian sekarang ya. Aku yang duduk depan. Apa sih namanya itu teh? Laptop ya. Iya. Pas ditayangin, aku lagi fokus-fokusnya. Tiba-tiba ada jump scare gitu. Iya. Oh iya. Kaget langsung. Tapi Detika kaget gitu? Enggak sih, kayaknya Detika biasa aja. Soalnya aku tuh orangnya kagetan, terus emang apa sih namanya kalau kayak gitu takut-takutannya? Ya sama, gue orangnya bukan orang kagetan, jadi ya biasa aja. Cuman ya rada ngajret sedikit gitu. Iya sih. Ya itu dong.
Berarti masih aman. Masih aman. Masih aman. Belum pernah ngerasain kan minum cucian sunlight? Pernah. Sumpah. Bener anak Eriki memang jahil-jahil. Siapa tuh? Pijar. Ya. Pasti Pijar. Pijar. Jadi kan itu banyak kan dulu anak Eriki kan suka nitip minuman tuh, suka beli minuman yang kayak minuman kaleng gitu kan. Nah, beli tuh udah habis. Sedangkan minuman gue udah habis juga kan. Nah, gue lihat si Pijar masih minum. Gue kira emang isinya tuh air beneran. Maksudnya air rasa beneran itu, taunya bukan, taunya rasa sunlight. Itu sumpah sampai 3 hari kalau nggak salah itu rasa sunlightnya masih di sini nih. Ya aman. Tapi Detika sendiri itu sama kena 2 prank juga apa enggak? Apa dia kena prank yang lain juga? Enggak Sih. Enggak, berarti cuma 2 aja. Berarti karena kalian kalau cuma berdua ya? Pasti lagi berdua. Oh, lagi bareng gitu. Sebenarnya ada curiga nggak sih? Kan udah beberapa kali nih ya, kayak di prank. Ada rasa curiga nggak yang pas kedua kalinya tuh? Yang pas itu laptop. Iya. Enggak gitu. sih, soalnya kan kalau buat aku sendiri itu mah, tapi kalau buat Detika katanya sih Detika udah lihat karena Detika tuh duduknya ngadep ke kameranya, sedangkan aku kan langsung fokus ke jadi udah tahu laptopnya. posisi kamera gitu. Aku mah gak sama sekali. Ini ngomong-ngomong, Indri udah punya cowok belum nih? Udah. Nah itu respon cowoknya gimana pas tahu di Eric King tuh cowok semua? Biasa aja sih. Biasa aja. Buat dia biasa aja. Kenapa bisa biasa aja? Apa emang cowoknya Indri tuh nggak posesif atau gimana? Apa nggak sayang nih? Nggak posesif. Nggak posesif. Itu ngebebasin aku, bukannya emang nggak ngebebasin banget. Cuma kalau buat berteman sama siapa aja tuh dia teman. Jadi nggak ada batasan ya? Iya nggak ada. Maksudnya tetap ada batasan, cuman maksudnya nggak ada batasan tapi tahu. Tetap tahu diri lah harus aku. Semua. Dia pertama kali aku kan dicerita aja nih ya. Pertama kali aku bilang kalau aku magang di Eric King dan itu cowok semua. Terus kata dia tuh ya udah gak apa-apa kan emang ditempatinnya di situ. Tapi dia nyari, kalau nggak salah sih nyari-nyari tentang Eric King di YouTube. Iya. Ya mungkin ngelihat sih, tapi dia gak pernah bilang kalau ke aku kalau dia ngelihat. Tapi pernah ada ini orang Eric King. Nah itu cowoknya Indri anak UBP juga atau bukan? Bukan. Kuliah di berarti Unsika. Anak Unsika. Oh, berarti tetangga lah, masih tetangga kan. Sama anak manajemen juga? Bukan. Kok bukan? Anak apa nih? Aduh, kebongkar ini. Enggak bakal. Oh, jadi teman-teman Indri belum pada tahu nih ceritanya. Apa gimana? Tahu sih, meren. Tahu meren. Mungkin ya. Kadang mungkin. Kadang aku ngepost kan. Iya. Tapi nggak tahu mereka tuh itu pada kepo apa enggak? Kepo apa enggak? Aku nggak tahu. Oh, jadi nggak boleh dikasih tahu nih ya jurusannya di mana? Kalau jurusan apa sih? Aku teh lupa. PJKR kalau PJKR apa sih? Iya, PJKR itu berarti FKIP. Pendidikan masuknya. Iya, PJKR. Iya, PJKR. Oh, berarti atlet ya cowoknya nih. Itu udah berapa tahun pacaran? Atau berapa hari? 7 bulan. 7 bulan. 7 deh. Oh, bentar lagi lahiran itu. Iya ya. 2 bulan lagi. Enggak, kok bisa ketemu sih? Apa misalnya bisa kenal sama anak Unsika? Itu gimana ceritanya? Aku kan ngekos. Di sini di Kerawang tuh ngekos. Oh iya. Pertamanya kenalnya satu kosan, maksud satu tempat iya. Kosan gitu. Dari situ sih. Karena emang dulu kosan yang pertama tuh khusus buat cewek anak semua? Bukan. Apa? Khusus buat anak kuliahan doang. Itu mau UBP mau Cika jadi kan deket-deket kan. Dari situ sih kenalnya. Oh, berarti sekarang udah pindah nih kosannya? Pindah, nggak di tempat awal. Oh, berarti apelnya rada jauh ya? Kan kalau dulu mah deket tuh. Oh iya, deket. Tinggal ketok pintu sebelah. Tetanggaan lagi. Nah, ini kan apa lagi? Ini bener-bener pacar 5 langkah itu. Enggak 5 langkah. Berapa? 2? Ini pintu aku sebelahnya. Oh, berarti iya 2 langkah lah ya? 2 langkah bisa. Oh, jadi kenalnya di situ? Iya, kenalnya, tapi nggak dari situ nggak tahu setahun, nggak tahu berapa. Jadi
lama dah nggak kontekan nggak apa, kenal lagi gitu. Oh iya. Jadi sempat Kontekan lagi sempet lost kontak lost gitu. kontak Iya. ya. Kan biasanya kalau misalkan cowoknya tuh biasa aja. Nah, pasangan yang ceweknya nih yang luar biasa. Bener apa enggak sih? Kalau ya sih bener. 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 Itu gimana? Kan misalnya apa cowok kamu kan kayak ngebebasin, iya boleh. Nah, dari diri kamunya sendiri gimana? Gak tahu kalau dibebasin, nggak mau. Aku tuh tipe orang kalau dibebasin banget nggak Iya. mau, tapi kalau diposesifin Juga juga nggak nggak mau. Jadi Oh iya. pengen gitu ada di saat aku tuh dilarang atau di apa gitu, pasti pengen ada kayak Pengen kayak gitu. Nah, itu ada. kamu yang luar biasanya itu gimana tuh? Jujur nggak, kayaknya hampir semua cewek tuh suka sama cowok yang cuek, Cuek. Kenapa? ya punya tantangan sendiri. Oh, jadi nggak gampang gitu dapetinnya ya? Nggak, ya gak gampang. Terus ya gimana ya, ngerasanya tuh kalau nggak bosan gitu. Nggak bosan gimana? Justru kan misalnya yang cuek tuh malah ngebosinin. Nggak tahu, kalau buat aku Iya. gak bosan aja sih kalau cowok cuek tuh. Terus Pengen kalau misalnya ketemu tuh gimana tuh? Apa diem-dieman apa gimana? Kan katanya cuek. jujur kalau Iya. ketemu kita masing-masing Masing-masing. Itu gimana masing-masingnya? Jadi main HP sendiri main atau HP, gimana? ya main HP sendiri gitu. Tapi ada momen, pasti setiap ketemu ada momen buat ngomong, cerita gitu. Tapi emang gitu, main HP sendiri. Lebih asik sama dunia sendiri ya berarti ya? Iya, nggak tahu asik dunia sendiri, nggak tahu asik sama cewek lain. Itu sih, itu kayaknya. Itu. Mungkin udah pernah ini belum disidak tuh HP-nya apa, di razia apa itu? Pernah. Pernah. Tapi ada ketahuan. Iya sih, Ketahuan. sambal laku. Terus gimana? Ketahuan. Dia pernah, apa sih namanya? Itu mah cuma teman mungkin ya. Iya. Bagi Indri teman-teman kan? Bagi iya, tapi nggak tahu bagi dia. Iya, makanya kan bagi dia nggak Nih, tahu. aku mau tanya, Iya, Acul kan gimana? cowok. Mm. Kalau misalkan emang iya, kalau cowok tuh gak bisa deket sama satu cewek doang. Gak bisa dekat sama satu cewek doang. Ya nih, semisalnya Acul tuh punya pacar. Terus ya gak bisa deket gitu, gak bisa nggak chatan sama cewek lain gitu. Iya, paham. Sebenarnya gimana ya? Ya tergantung orangnya sih. Kalau gue sendiri jujur nih ya, gue misalkan kalau udah saya ada hubungan sama seseorang, Iya. otomatis gue bakal prioritasin si cewek ini. Nah, ada kalanya dimana gue tuh jenuh sama dia. Jenuhnya tuh kayak misalkan kalau nggak ketemu, terus tiba-tiba terus ketemu terus malah bosan kan. Nah, itu ada rasa pengen deket sama Cewek cewek lain. Kenapa? Soalnya ngerasain gak sih pengalaman yang paling mengesankan tuh kalau misalkan kita PDKT justru. Iya, Iya, benar banget. itu kan. Itu. Iya, makanya mungkin ya udah rada jenuh sama pasangan yang sekarang karena udah saking lamanya. Dia pengen ngerasain kayak gimana ya? Ya Kayak berbunga-bunganya pas PDKT gitu. Itu. Tapi ya balik lagi sih, masih ada batasan. Kalau misalkan kita punya seseorang yang harus dijaga hatinya, ya udah jangan main terlalu jauh sama cewek lain. Maksudnya segera chatan, bercanda-canda ya oke lah. Kalau main bareng gitu ya juga nggak apa-apa, asalkan jangan main berdua aja sih. Kalau udah main berdua itu baru ada tanda tanya gitu. Kecuali kalau misalkan nggak pas-pasan, nggak sengaja ketemu terus dia jalan berdua, ya it's okay gitu. janjian sih. gitu, kalau janjian. Ya kalau janjian itu ada something berarti. Oke. Nah itu emang berarti pernah main bareng nih itu si cowok Indri nih. Kalau kayaknya sih kalau main bareng enggak ya, tapi chatan sih. Iya.
chatan. Oh, chatan. Chatan ya, aku ge ngemaklumin lah ya, karena emang itu teh katanya cowok nggak pernah bisa sama satu cewek doang. Nih ya, kan lu LDR nih ya, itu LDR. Iya. Nah, ngomong-ngomong, cewek ini mata-mata terbaik nih. Apa tadi tuh? Iya, stalker terbaik nih. Di dunia. Iya, di dunia. Emang gimana sih tuh? Mungkin bisa dibongkar di sini. Aduh, kalau dibongkar aku takut nih ya. Takut. Nanti pada Ketahuan. ngehujat ke aku lagi, aduh ketahuan. Enggak, Pak. Emang bener nggak sih itu? Bener sih, Bener. kalau kata aku sendiri bener. Bener. Makanya nih buat para cowok-cowok, Oh. jangan pernah bohong sama ceweknya. Karena sebenarnya cewek tuh tahu kalau kalian tuh bohong. Oke. Cuman dia tuh diem gitu. Tapi cewek tuh nggak bisa jadi pembohong yang baik sebenarnya kalau bagi gua ya. Kenapa? Karena gue Kenapa? sempet ngalamin punya hubungan. Si cewek itu apa ya? Ya main belakang lah, di belakang ini kan sama yang lain. Nah dari situ gue ya kayak tadi gue punya spy lah mata-mata kan buat mantau dia. Nah berhubung gue juga LDR kan, jadi nggak bisa 24 jam mantau dia. Ya itu dari situ ketahuan semua tuh kayak misalkan sifat buruk dia. Sebenarnya bukan ya gimana ya, dia bohong ya, emang itu udah udah jadi habit dia atau nggak tahu ya. Soalnya emang denger dari ya temen deket dia yang tadinya deket itu ya kayak gitu. Sebenarnya cewek lu tuh tahu Tahu kalau lu tuh udah tahu gitu. jadi cuman buat ini doang, gimmick doang ya. Doang, iya. Anjir lah, kampret. Tapi serius nih ya, gue kurang lebih ada ya seminggu 2 minggu pacaran. Nah itu baru ketahuannya itu pas 2 minggu apa seminggu gitu. Itu baru ketahuan, dan gue sempet masih bertahan selama kurang lebih sebulan. Iya sebulan. Padahal gue tahu kalau gue tuh udah dibohongin berkali-kali. Ya mungkin entah. Sebenarnya gue nggak ada rasa. Maksudnya pas di minggu kedua tuh emang gue udah nggak ada rasa. Pas tahu kejadian itu ya. Soalnya emang baru. Ya kalau baru 2 minggu mah. Iya sih baru gimana ya, baru kayak masih PDKT iya, lah gitu, kayak belum tahu. Belum terlalu sayang kan. Belum terlalu Jadi itu. berarti pas tahu dia kayak gitu ya udah langsung hilang aja gitu perasaan. Sumpah, tapi anehnya gue kenapa bisa bertahan ya? Ya itu, lu kenapa bisa bertahan? Enggak, mungkin Ya berarti lu sayang sebenarnya. Bukan. Jadi gue tunggu waktu yang pas buat gue ngasih semua bukti yang udah gue kumpulin ya Oke. ke dia, supaya dia tuh nggak bisa ngelak lagi gitu. Oke. Soalnya kalau misalkan gue ngasih tahu sekarang, peritilan nih satu-satu, ini pasti bakal ngeles. Soalnya pernah tuh ke gap, gue sempet iseng kan, coba gue pancing bagian set ke gap tuh, dia jago banget ngelesnya itu. Iya dong, Iya. cewek itu paling jago ngelesnya. Kalau cowok ngeles udah ketahuan, udah. Makanya nggak usah bohong kalau cowok tuh. Nah terus emang ada pengalaman gitu, Indri ngebohong dan Indri tuh ketahuan terus Indri ngeles? Nggak pernah bohong sih aku mah. Nggak pernah? Nggak pernah. Cuman ya banyak teman-teman aku yang cerita ke aku kayak gitu. Dan jadi pengalaman dari temen aja nih ya? iya, pengalaman dari temen. Kalau aku sendiri nggak sih, nggak pernah. Nggak pernah? Nah tapi cowok Indri pernah ngebohong nggak nih? Dan ketahuan terus dia ngeles? Gak tahu sih itu beneran ngebohong apa enggak, tapi dia pernah ngeles, tapi aku mikirnya dia tuh bohong. Dia ngeles tentang ini, iya. Tapi aku mikirnya jadi secara bohong. iya dipikir kalau misalnya secara logika Nggak logis iya. gitu, alasan yang dia kasih buat aku tuh nggak logis. Cuman iya. karena aku gak mau berantem jadi dan percaya aja gitu. ya udah, oke, percaya sampai sini aja, maksudnya nggak usah berantem lah gitu. Oke. Terus ada nggak sih keinginan Indri sama cowok Indri sekarang nih? Mau apa? Keinginan? Iya. Ya keinginan misalkan mau jangka panjang atau jangka pendek, kayak hal apa yang mau Indri capai sama cowok Indri nih?
Ya kalau bisa sih udah ini aja yang terakhir Yang maksudnya. terakhir. Ya karena capek. Capek apa nih? Capek ngulang lagi dari awal PDKT, Iya, nanti iya. abis PDKT pacaran, ini lagi capek kayak gitu tuh. Oh. Nyari-nyari, ini wah capek. Berarti Indri udah siap resikonya dong kalau misalkan punya hubungan, otomatis hati Indri pasti bakal sakit. Iya, Ya. iya. Dari awal apa sih punya hubungan juga kan emang udah, oh ya udah, kalau gue sakit, maksudnya gimana ya? Kalau misalkan bakal sakit hati. Bakal sakit hati, iya. Gitu. Iya sih, kayak ya emang gitu. Kebanyakan orang tuh pengen punya hubungan, Tapi cuman gak mau sakit nggak hati. siap sakit hati. Jadi ya udah. Ya udah gak usah Kadang- punya hubungan Iya, kadang gitu. kandas tengah jalan, udahan, masih ego sih ibaratnya Iya, gitu. Iya. Indri kira-kira ada nggak sih sesuatu yang mau disampaikan ke cowoknya nih? Kamu tuh sayang gak sih sebenarnya sama aku? Oh itu kan. Terus kalau misalkan jawaban si cowoknya enggak, itu gimana respon Indri? Ya udah aja, jangan maksudnya Jangan jangan dipaksain. dipaksain, jangan karena apa sih namanya? Karena Kasihan sama aku gitu. Jangan, kalau emang sebenarnya nggak sayang, ya udah aja gitu. Kok tuh kayak berharap terus ke dia. Iya. Gitu sih. Itu doang. Dan kalau misalkan jawabannya iya sayang, Ya udah, ayo berjuang bareng-bareng. oke. Biar kata Mas Sakti nanti. Tuh buat cowoknya Indri, udah denger kan tadi yang Indri katain, apa Indri omongin? Kalau misalkan lu sayang, Berantem abis ini. kenapa? Kalau misalkan lu sayang, Indri mau berjuang bareng sama lu. Pokoknya jangan, siapa tadi namanya? Adalah. Ada, oh ya pokoknya buat Baharudin ya, Baharudin lah ya. Ya terserah deh Iya. mau panggil apa. Tuh, cewek lu udah berjuang nih, maksudnya udah pengen berjuang bareng sama lu, jangan disia-siain. Itu aja sih. Oke Indri, makasih nih ya udah mau diundang ke sini nih. Soalnya Iya. spesial banget nih diundang. Mungkin ya. ada yang mau disampaikan buat viewer Eric King? Aku cuman mau nyampein buat Eric King aja. Iya. Makasih banget udah nerima aku sama Detika magang di sini Oh, selama iya. 3 bulan ini. Iya. Terus makasih buat Pak Mike, Pak Reja, Pak Sakti, Mas Tony, dan yang lainnya udah ngasih pelajaran ke aku sama Detika. Oh Makasih iya. banget, dan maaf kalau aku gak ngebantu banyak gitu di sini. Terus apa ya, kalau ada salah juga aku sama Detika, maafin. Oh minta maaf ya. Iya, maaf. Oke. Iya Pak, tolong ya nilai aku sama Detika dibagusin. Oh. Udah gitu aja nih. Iya, gitu aja. Itu aja. Oke, terima kasih juga Indri karena udah bersedia magang di sini. Ya, walaupun orangnya Sama-sama. sangat luar biasa sekali ya. Dan mohon maaf misalkan ada talent Eric King atau kru Eric King yang apa ya, kayak gak enak di hati atau misalkan bercandanya kelebihan. Ya mohon maaf ya, emang kadang itu orangnya kan pemikiran orangnya beda-beda. Iya, beda-beda. Iya. Tapi Ya pokoknya baik-baik kok. iya sih. Dan buat para viewers Eric King, keluarga besar Eric King mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahiran batin, dan mohon maaf apabila ada tayangan Eric King yang tidak berkenan di hati para permisa atau para viewer Eric King. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena semua itu hanya bercanda dan semua itu hanya konten, hanya untuk hiburan kalian semua. Oke, terima kasih Indri. Ya, makasih juga Ya. Acul udah diundang ke sini ya. Iya, selamat lebaran dan Eric King jago bos. Salahkah aku mencintai
cintai kamu. Kau adalah